Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tim pemburu preman Polres Badung menciduk 5 tersangka yang kerap melakukan kejahatan jalanan. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2025, harga hewan kurban kambing di Kabupaten Gianyar melonjak naik. Produksi gerabah di Desa Kapal terus menurun, sehingga masa depan kerajinan ini menjadi suram dan terancam punah. Gudang garmen busana muslim di Jalan Pulau Batanta, Gang 7, Sabtu pekan lalu terbakar. Api berkobar cukup besar dan merambat hingga ke lantai 2. Tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Seluruh lembaran kain dan busana serta dokumen penting di dalam gudang ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Denpasar sulit memadamkan api karena jalan sempit, sehingga hanya mobil pemadam berukuran kecil yang bisa menjangkau lokasi kebakaran. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di lantai 2 gudang. Fenomena super new moon yang terjadi pada tanggal 27 Mei lalu menyebabkan tinggi air laut di sejumlah wilayah pesisir di Bali meningkat. Super new moon terjadi ketika posisi bulan berada paling dekat dengan bumi atau perigi dan bertepatan dengan fase bulan baru. Menurut BMKG wilayah 3 Denpasar, kenaikan air laut masih tergolong normal. Hujan deras yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Jembrana menyebabkan sungai di Kelurahan Dauwaru meluap dan merendam 9 rumah. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir juga terjadi di Desa Yeh Embangkau dan Yeh Kuning, serta beberapa tempat lainnya seperti Desa Melaya, Manis Tutu, Nusasari, Tukadaya, dan Asah Duren. Tim gabungan meminta masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir waspada karena hujan deras masih akan turun. Fenomena super new moon yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan air pasang di sejumlah kawasan pesisir di Bali naik. Namun sejauh ini aktivitas nelayan di pesisir Kuta, Kabupaten Badung masih aman. Mereka mengaku tidak terganggu dengan air pasang karena sudah terbiasa dan merupakan siklus tahunan. Fenomena super new moon terjadi 3 kali setahun pada bulan Juni, Agustus, dan Desember. Seorang pengendara motor tewas ditabrak truk ketika sedang menunggu lampu lalu lintas menyala merah di Simpang 4 Blabatu, Gianyar. Korban bernama Nigusti Ayu Nyoman Sudarmi berusia 54 tahun. Ia bersama pengendara lainnya dihantam truk yang membawa es balok dari belakang. Sopir truk mengaku tidak menyadari kendaraan yang dikemudikannya melaju dan menabrak pengendara motor di depannya. Warga desa Kusamba Kelungkung saat ini kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan memasak dan minum, sehingga warga terpaksa membeli air mineral setiap hari. Krisis air bersih disebabkan 5 sumur milik warga di desa Kusamba, warna airnya berubah menjadi kekuning-kuningan akibat rembesan air sampah.
Seperti diketahui, jarak permukiman warga dengan tempat olahan sampah setempat hanya sekitar 5 meter. PDAM Kelungkung akhirnya membangun pipa sambungan gratis untuk 4 kepala keluarga terdampak dan 1 keluarga lagi belum mendapat bantuan. Delapan orang warga Banjar Sumbersari, Desa Melaya menjadi korban gigitan anjing liar. Seluruh korban saat ini dirawat di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dan observasi karena khawatir terjangkit virus rabies. Peristiwa terjadi Minggu siang. Seekor anjing liar tiba-tiba mengamuk dan menyerang warga secara acak di wilayah Banjar Sumbersari, Desa Melaya. Salah satu korban adalah bocah berusia 10 tahun. Tim kesehatan hewan mengambil sampel otak anjing untuk diuji di Balai Besar Veteriner Denpasar. Gubernur Bali Iwayan Koster mengultimatum akan membubarkan ormas yang membuat masyarakat resah. Menurut Gubernur, Pulau Dewata selama ini sudah memiliki sistem keamanan desa atau pecalang yang sudah berjalan baik dan dihormati masyarakat. Ketua DPRD Tabanan bahkan mengusulkan pecalang mendapatkan gaji karena menjaga keamanan dan ketertiban. Bali merupakan satu-satunya daerah yang tegas menolak salah satu ormas yang berencana akan mendirikan cabang atau rantingnya di Pulau Dewata. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.